Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli-solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 3. Kali ini kita masuk ke subtema 2, materi IPS, tentang manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Alam memiliki berbagai manfaat serta kegunaannya masing-masing. Sebagai makhluk hidup, kita tidak boleh merusak ekosistem alam. Ada berbagai macam sumber daya alam hayati yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam hayati itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau yang berkaitan dengan tumbuhan dan hewan. Karena itu, sumber daya alam hayati dikategorikan sebagai sumber daya alam yang bisa diperbarui. Namun, tetap saja manusia tidak boleh menggunakan secara berlebihan. Nah, apa saja sumber daya alam hayati yang bisa dimanfaatkan oleh manusia? Berikut ini contoh dari sumber daya alam hayati. Contoh sumber daya alam hayati yang pertama adalah hewan. Hewan salah satu kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia serta bisa diperbarui. Namun, beberapa hewan sangat sulit diperbarui. Oleh karena itu, tidak heran jika beberapa hewan langka mengalami kepunahan karena dieksploitasi secara berlebihan oleh manusia. Contoh dari sumber daya alam hewan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia secara baik adalah peternakan dan perikanan. Ternak merupakan salah satu kegiatan untuk mengembangkan hewan darat yang notabene-nya banyak dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya adalah sapi, kambing, ayam, bebek, dan sebagainya. Sedangkan perikanan adalah budidaya yang berasal dari hewan laut atau hewan air tawar. Contohnya adalah budidaya ikan lele, budidaya ikan bandeng, budidaya ikan nila, budidaya ikan mas, dan sebagainya. Yang kedua adalah tumbuhan. Indonesia diklaim sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbaik serta memiliki berbagai kekayaan alam. Salah satu kekayaan alam terbesar di Indonesia adalah dari sektor tumbuhan. Ada berbagai macam jenis tumbuhan yang dibudidayakan dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan, obat herbal, ataupun bahan kerajinan tangan. Yang ketiga, pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan merupakan sumber daya alam hayati yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena dapat memberikan manfaat yang banyak. Sumber daya alam hayati yang satu ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh manusia. Sebut saja dari sektor pertanian, yaitu padi atau beras, dan dari sektor perkebunan seperti kebun buah-buahan. Dua kategori sumber daya alam tersebut banyak dibudidayakan oleh manusia sebagai bahan pangan atau penghasilan lainnya. Manfaat sumber daya alam hayati bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Beberapa contoh sumber bahan makanan yang dikonsumsi manusia dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan adalah bahan makanan berkarbohidrat yang berasal dari tanaman padi, singkong, jagung, sagu, gandum, talas, dan tanaman umbi-umbian lainnya. Bahan makanan berprotein yang berasal dari daging berbagai jenis hewan mamalia, unggas maupun ikan, misalnya daging ayam, daging sapi, kambing, ikan, dan udang. Sayur-sayuran yang bersumber dari berbagai macam tanaman sayur seperti bayam, kangkung, tomat, wortel, sawi, kubis, dan lain-lain.
Buah-buahan yang berasal dari berbagai jenis tumbuhan buah, misalnya apel, nanas, jeruk, semangka, durian, mangga, dan lain sebagainya. Minuman yang kaya akan mineral dan vitamin seperti susu sapi dan susu kambing. Yang kedua, sebagai sumber sandang. Salah satu kebutuhan manusia selain pangan adalah sandang. Contohnya yaitu kain dibuat dari kapas yang merupakan buah dari tanaman rambu. Kain sutra terbuat dari pintalan benang yang berasal dari ulat sutra. Songket dan kain tenun yang terbuat dari berbagai macam serat tumbuhan. Jaket wol dibuat dari rambut domba dan biri-biri. Jaket kulit, tas, dan ikat pinggang dibuat dari kulit berbagai jenis hewan reptil, seperti ular dan buaya. Pakaian tradisional dan aksesorisnya banyak yang memanfaatkan tulang belulang hewan, bulu burung dan merak, serta kulit kayu. Yang ketiga, sebagai sumber papan. Rumah tempat tinggal manusia memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan bangunan dan aksesorisnya. Misalnya bermacam-macam pohon berkayu seperti kayu jati, kayu sengon, kayu bengkirai, kayu mahoni dimanfaatkan sebagai atap rumah, pintu, kusen jendela, maupun dinding rumah. Selanjutnya, sebagai sumber pendapatan. Mata pencarian manusia banyak yang bergantung pada kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Contoh mata pencarian yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati adalah yang pertama, petani. Bermacam-macam tanaman pertanian dimanfaatkan petani sebagai sumber pendapatan. Di antaranya adalah tanaman padi, jagung, kacang hijau, dan lain sebagainya. Yang kedua, nelayan. Sebagai pencari ikan, nelayan menggantungkan pendapatan pada banyaknya ikan yang mereka peroleh. Yang ketiga, petani tambak. Berbagai jenis ikan, udang dan kerang dibudidayakan agar menjadi sumber penghasilan bagi petani tambak. Selanjutnya, peternak. Banyak masyarakat Indonesia yang memelihara beberapa jenis hewan unggas maupun mamalia untuk diambil telur dan dagingnya. Misalnya sapi, kambing, kerbau, ayam, dan itik. Para peternak mendapatkan penghasilan dari penjualan telur, daging, dan susu hewan peternakan tersebut. Industri perkebunan. Tumbuhan perkebunan yang sering ditanam adalah tebu dan teh. Manfaat yang selanjutnya adalah sebagai bahan obat-obatan. Contoh beberapa tanaman obat yang sering digunakan yaitu tanaman jahe, kencur, temulawak, daun sirih, kayu putih, buah mengkudu, dan alang-alang. Sebagai bahan kosmetik, misalnya minyak bunga melati dan bunga kantil digunakan untuk parfum, ekstrak lidah buaya untuk sampo, ekstrak bunga mawar untuk aroma bedak, ekstrak teh hijau, bengkoang, dan kelapa juga sering digunakan dalam berbagai jenis produk kosmetik. Masya Allah, ternyata banyak sekali manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan kita. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut. Nah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.